Alhamdulillah telah sama-sama kita ikuti dari pembacaan tawasul arwah, pembacaan zikir dan tahlil, dan dilanjutkan dengan pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita baca dan apa yang diniatkan oleh Sahibul Bait mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada Al-Habib Thaha bin Abu Bakar Al-Haddad dan Al-Ustadz Muhammad Dani. Selanjutnya, sebelum penceramah atau tausiah agama oleh Al-Habib Thaha bin Abu Bakar Al-Haddad, marilah kita sama-sama dengarkan sambutan dari Sahibul Bait, yaitu dari Ustadz Saiful. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Habib Thaha bin Abu Bakar Al-Haddad, yang saya hormati guru kita Al-Ustadz Dr. Anas Ahmad Dasuki SPDI, yang saya hormati Al-Ustadz Syarifuddin SPDI, yang saya hormati Ketua Lingkungan RW 06 Bapak Haji Muhammad Dani SE, yang saya hormati orang tua kita itu Bapak Haji Banjir, dan Al-Ustadz Muhammad Dani, Al-Ustadz Arif Rahman, dan Ketua DKM Musala Subulus Salam Bapak Haji Asnawi Jaya SE, dan Bapak Haji Agus, dan pembawa acara Al-Ustadz Ahmad Bukhari. Yang saya hormati para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, rahmat serta kurnianya yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat syahad, dan nikmat panjang umur, sehingga kita semuanya hadir dan berkumpul di kediaman kami dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para tabi'ina. Semoga kita yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang saya hormati, saya selaku tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak saudara sekalian untuk memenuhi undangan kami. Adapun maksud dan tujuan kami semua dalam rangka melaksanakan syukuran atas terlaksananya hajat kami, yaitu melaksanakan sunat atau khitanan putra kami yang bernama Muhammad Fikri Anwar dan Ahmad Fauzan. Perlu kita ketahui bahwa putra kami telah disunat di khitan pada tanggal 14 tahun 21 Juni hari Jumat. Semoga dengan disunat khitannya putra kami telah memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim serta kelak menjadi laki-laki sejati. Amin. Kami juga mohon keikhlasan dari Bapak hadirin serta hadirin yang hadir pada kesempatan ini untuk memanjatkan doa semoga putra kami yang baru dikhitan segera disembuhkan sehingga dapat segera bersekolah dan bermain kepada teman-temannya. Amin. Di samping itu, mudah-mudahan anak kami diberikan kesehatan, kecerdasan, sehingga dapat menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara, serta menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin undangan yang kami hormati, sekali lagi saya atas nama keluarga besar mengucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan Bapak hadirin yang telah bersedia hadir memenuhi undangan kami. Kami memohon maaf apabila dalam penyambutan para tamu undangan sekalian terdapat kesalahan maupun kekurangan, terutama dalam menyediakan tempat serta jamu yang telah kami sediakan. Dan selanjutnya dalam kesempatan ini kami mohon kesediaan Al-Habib Thaha bin Abu Bakar Al-Haddad untuk mendapatkan ceramahnya dengan keadaan, dengan berkenaan dengan khitan. Demikian yang dapat kami sampaikan.
kurangnya dan lebih kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Sohibul Bait, yaitu Ustadz Ahmad Saiful, yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang disampaikannya kita harap maklumnya. Baiklah para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah agama atau ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib Thaha bin Abu Bakar Al-Haddad. Waktu tepat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd, segenap para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, segenap keluarga besar daripada Ustadz Ahmad Saiful dan juga Ibu Mulyati, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Dasuki, Al-Ustadz Saifuddin SPDI, Al-Ustadz Dani Al-Habib Haidar Al-Haddad, Ketua RW 06 Bapak Mardani Anwar SE, kepada orang tua kita Haji Banjir, Haji Asna Wijaya SE, Haji Agus Purwanto, dan juga segenap mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat yang hadir. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya dan antum yang dosanya banyak. Banyak enggak dosanya? Banyak. Malam hari ini saya dan antum yang dosanya banyak, maksiatnya banyak, sholatnya telat, betul apa enggak? Betul. Sholat subuhnya di waktu duha, betul apa enggak? Jarang dulu, betul apa ya? Hadir ke suatu majelis yang mana ini majelis mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir untuk mendoakan daripada Ananda Muhammad Fikri dan Ahmad Fauzan yang baru saja dikhitan agar menjadi waladun saleh. Amin. Menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, menjadi anak yang menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini ungkapan syukur dari orang tuanya Fauzan dan juga Fikri. Diadakan daripada pembacaan suratul Fatihah, diadakan pembacaan ayat suci Al-Quran, diadakan pembacaan arwah, tahlil, tahmid, tadzkir, zikir yang mana pahalanya untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Tidak sampai di situ, dilanjutkan dengan bersolawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka majelis ini adalah taman daripada taman surga. Majelis ini adalah tempat di mana dosa kita diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Majelis malam ini adalah tempat hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul aliyyul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya Muhammad, apabila hambaku menanyakan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, bilang sama mereka semua sesungguhnya aku dekat. Allah tuh dekat sama kita, cuman kitanya aja nggak mau dekat kepada Allah. Setiap hari Allah ada bersama kita. Allah ngelihat kita, Allah dengar kita, Allah kasih kita rezeki, Allah kasih kita makan, Allah kasih kita minum. Nih kita bisa duduk nih, tulangnya bisa kuat, nggak loyo, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita punya peci, kita punya baju koko, kita punya kain, ginjal kita cuci darah,
jantung memompa darah, pankreas kita mengatur daripada darah yang ada insulin di tubuh kita. Semuanya karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan, ya Muhammad, apabila hambaku sedang gelisah, hambaku sedang ada hajat, hambaku sedang ingin sesuatu, hambaku menanyakan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Makanya Ustaz Saiful nih nyunatin anaknya, ya, nggak dibikin acara-acara yang lain kecuali acaranya deketin orang-orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini nih, kita semua yang dosanya banyak dapat limpahan barokah, dapat limpahan rahmat. Kapan lagi kita ikutan baca suratul Fatihah, baca tahlil, baca maulid? Kalau nggak diundang Ustaz Saiful gini hari lagi ngapain biasanya? Nah, ada yang baca maulid di rumahnya sendiri ada? Nggak ada, betul nggak? Ada yang lagi baca zikir tahlil sendiri di rumahnya ada? Waro-waro, betul nggak? Iya, makanya alhamdulillah, alhamdulillah. Di dalam acara khitanan ini kita semua diundang untuk membaca ayat Al-Quran, berzikir, bertasbih, bermunajat, bersolawat, mendoakan kedua orang tua. Alhamdulillah. Dan adapun daripada khitan ini adalah ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengkabulkan semua permohonan orang yang berdoa. Jadi orang yang memohon kepada Allah pasti akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, maka aku akan berikan kepadamu. Tapi ada syaratnya kalau mau doanya kabul. Apa kata Allah? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Kalau pengen doa-doanya diijabah, kalau pengen hajat-hajatnya digobol, kalau pengen urusannya lancar, kalau pengen keinginannya diijabah, syaratnya falyastajibu li, maka turutilah perintahku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam hari ini Ustaz Saiful telah menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga anjuran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhitan putra-putranya. Kalau udah dikhitan kan sholatnya enak, betul gak? Orang mengkhitan itu membuang sebagian dari kulub atau kulit kemaluan. Yang mana kulit kemaluan tersebut kalau nggak dibuang tempat bersemayamnya najis apabila ingin buang air kecil. Kira-kira orang kalau ilmu fikih bawa najis sholatnya sah apa enggak? Enggak. Orang kalau ada najis sholatnya sah enggak? Enggak. Orang kalau ada najis ibadahnya diterima apa enggak? Enggak. Jangankan yang nempel di dalam badan kita, baju kita ada najis aja sholatnya tidak sah. Maka mudah-mudahan dengan telah dikhitan ini akan menjadikan semangat untuk beribadah kepada kita semua, terutama buat Fikri dan Fauzan. Mudah-mudahan Fikri dan Fauzan sekarang baca Al-Qurannya lebih enak. Sholat di masjidnya udah enak sekarang karena udah gak bau najis. Dan selanjutnya insya Allah dijadikan waladun wa anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal Ustaz Saiful tugasnya sekarang mendidik anaknya menjadi anak yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas orang tua bukan berhenti sampai disunat, tapi tugas orang tua mendidik anaknya biar jadi ahli la ilaha illallah. Kalau udah sunat berarti sholatnya harus diperhatikan benar-benar. Kalau udah sunat berarti kewajibannya harus dijalankan. Kalau udah khitan berarti harus diajarin baik sodakohnya, salat wajibnya, baca Al-Qur'annya, nuntut ilmu agamanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga ini Fikri dan Fauzan akan menjadi investasi. Ketika nanti Ustaz Saiful meninggal dunia, anaknya yang doain bapaknya. Ketika bapak ibunya meninggal dunia, anaknya yang sujud minta ampun atas dosa orang tuanya. Sehingga anak ini menjadi investasi kebaikan buat orang tua dari dunia sampai dengan akhirat. Karena kita semuanya pasti bakal mati. Dan kalau kita udah mati, kita udah gak sholat lagi. Betul apa enggak? Ya, orang mati masih sholat gak kira-kira?
Enggak, orang mati nggak ada kewajiban sholat. Orang mati itu nggak ada kewajiban pergi haji. Tapi kalau anak sholat diniatin pahala buat orang tua, maka orang tua pun dapat pahalanya.